Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah Bapa memberkati kita dengan kesehatan dan pemulihan dalam setiap segi kehidupan kita. Renungan kita kali ini akan berbicara tentang Ismail dan Ishak, kedua anak Abraham. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hal-hal yang telah kami lewati hari ini. Kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang hari dan memberkati serta menuntun kami dengan Roh Kudus. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam kitab Kejadian, kita tahu bahwa Abraham mempunyai dua orang anak. Anak pertama, Ismail, adalah anak Abraham dengan Hagar, hamba Sarah. Sedangkan Ishak adalah anak Abraham dengan Sarah. Sewaktu Abraham berumur 75 tahun, Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki anak. Akan tetapi, setelah 11 tahun menunggu, Sarah istri Abraham menjadi tidak sabar. Ia memberikan hambanya Hagar kepada Abraham agar bisa segera memiliki anak. Jadi lahirlah Ismail dari keinginan daging, yaitu keinginan Sarah, untuk memperoleh anak dengan cara memberikan hambanya kepada Abraham. Sedangkan Ishak lahir dari janji Tuhan. Pada suatu ketika, terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan Hagar dan Ismail diusir. Mari kita baca dalam Kejadian 21 ayat 8-10. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Peristiwa yang baru saja kita baca itu terkesan tindakan yang kejam, yaitu mengusir Hagar dan Ismail. Tetapi Galatia 4 ayat 28-31 menerangkan bahwa Ismail menganiaya Ishak. Mungkin itulah sebabnya Sarah menyuruh Abraham mengusir mereka. Mari kita baca ayatnya dalam Galatia 4 ayat 28-31. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saudara terkasih, apabila kita mempelajari Perjanjian Lama, kita akan terkagum-kagum betapa banyaknya rahasia yang terkandung dalam Alkitab. Peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama merupakan gambaran Perjanjian Baru. Ismail adalah sebuah gambaran dari Perjanjian Lama yang berada dalam perhambaan banyak adat kebiasaan dan hukum atau ketentuan agamawi. Sedangkan Ishak adalah gambaran dari Perjanjian Baru yang menekankan kasih karunia. Paulus menyebut keturunan daging menganiaya keturunan roh. Artinya,
Israel jasmani menganiaya Israel rohani. Apa yang terjadi waktu itu adalah orang-orang Yahudi, yaitu keturunan secara jasmani, menganiaya gereja mula-mula yang merupakan keturunan rohani. Orang-orang Yahudi berusaha membawa kembali gereja mula-mula kepada hukum tata cara ibadah dan berbagai hukum adat kebiasaan Yahudi. Saudara terkasih, konflik antara Ismail dan Ishak masih terjadi sampai sekarang. Kita tahu bahwa ada aliran-aliran kepercayaan tertentu yang menambahkan bermacam-macam adat kebiasaan dan hukum atau ketentuan agamawi ke dalam ibadah mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Kita bisa baca dalam Matius 5 ayat 17. Demikian tertulis, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Apa yang Tuhan Yesus tegur mengenai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bukanlah dengan tujuan meniadakan hukum Taurat, melainkan karena aturan-aturan yang ditambahkan mereka pada hukum Taurat sehingga memberatkan orang yang menjalankannya. Contohnya, pada hari Sabat diperbolehkan untuk menolong lembu yang terperosok ke dalam lubang. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, para ahli Taurat dan orang Farisi memprotesnya. Mereka lebih mementingkan menjalankan hukum daripada mengasihi sesama. Saudara terkasih, Ismail tidak boleh tinggal satu rumah dengan Ishak. Kedagingan tidak boleh menguasai roh. Aturan-aturan manusia tidak boleh ditambahkan kepada firman Tuhan. Jadi, Ismail harus diusir karena itu memang hal yang benar. Saudara terkasih, demikianlah renungan kali ini mengenai Ismail dan Ishak. Kiranya renungan-renungan yang ada di Bijaksana Channel bisa memberkati kita semua. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan lewat channel ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Aba Bapa, terima kasih telah membentuk kami karena Engkau mengasihi kami. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Engkau sayang kepada kami. Hari lepas hari Engkau mengajari kami tentang jalan-jalan-Mu, Engkau menuntun kami dengan hikmat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Waktu kami beristirahat malam ini, kami percaya Engkau mengelilingi kami dengan perlindungan-Mu, kami dan seisi rumah kami. Engkau adalah Allah gunung batu kami, kota benteng kami. Kepadamu kami percaya. Dengan penuh kasih kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu ya Bapa, memohon belas kasihan untuk jiwa-jiwa terhilang di Indonesia. Kami memohon Engkau mempersiapkan dan mengirim pekerja-pekerja untuk menjangkau lebih banyak jiwa di Indonesia. Kami memohon Engkau mencurahkan roh-Mu dan karunia-karunia roh lebih lagi bagi anak-anak-Mu di Indonesia. Memohon Engkau membangkitkan generasi muda yang militan bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.